Sungguh anugerah yang luar biasa. Kami sangat bersuka cita olehnya. Oleh sebab itu kami datang. Kami haus, kami rindu, kami sangat rindu bertemu dengan Tuhan Yesus. Kami ingin merasakan kasih-Mu. Kami mau merasakan lawatan-Mu. Kami mau dibentuk. Ini kami Tuhan hamba-Mu. Kami adalah bencana dan Engkau adalah berjuna ya Tuhan. Biar seluruh kehendak-Mu saja kami boleh dijadikan sebuah jalannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Sungguh indah Tuhan. Sungguh indah Tuhan. Hati kami memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami ya Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami. Ini kami. Ku bawa hatiku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Sekali lagi katakan, ku bawa hidupku, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbamu ku serahkan seluruh hidupku. Ini kami Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Mari angkat suara kita, katakan, jadikan aku Tuhan rumah
senantiasa kami ada di dalam perjalanan Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan menyertai kehidupan kami. Biarlah senantiasa hati kami dilambungkan kepada Tuhan dan kerajaan-Nya, agar kami rela berkorban, agar kami rela melakukannya ya Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita. Semua suku
Engkau semakin mempersiapkan setiap kami. Engkau semakin mempersiapkan kami agar kami boleh menghasilkan buah, agar kami menjadi benar-benar melakukan bagian daripada setiap kami. Mari silakan dulu di hadirat Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi katakan, semua kita yang rindu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah segenap hidup kami dipakai oleh Tuhan. Mulai dari keluarga kami, lingkungan kami, di dalam kota kami, di dalam provinsi kami, di bangsa kami, bahkan di bangsa-bangsa Tuhan pakai setiap kami. Bagi Allah kami tidak ada yang mustahil. Kami mau Tuhan, demi kami Tuhan utus kami ya Bapa. Kami mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya.
kami semakin dikuatkan, kami semakin diberikan hikmah, ada kebahagiaan, ada keinginan untuk cinta lebih lagi kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan bersorak dan bersuka cita. Haleluya, haleluya, amin. Mari saudara bersama-sama kita berdiri. Mari kita memuji-muji Tuhan. Katakan bersama-sama segala puji syukur bagi Tuhan. Amin. Semua tepuk tangan, berikan yang terbaik. Haleluya. Semua puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi dengan iman katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Semua katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Sorak-soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Cepat saja katakan, sekarang puji, sekarang hanya bagi-Mu, haleluya. sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama angkat suara kita katakan, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Boleh tepuk tangan lebih lagi saudara buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Masih mau bersuka cita, masih mau semangat, yakin dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Kita harus percaya itu. Amin. Semua tepuk tangan, lebih semangat lagi. Hey. Terima kasih Tuhan. Kami bersaudara di dalam Yesus, tidak untuk di tempat yang lain. Hey. Sama-sama katakan, dalam Yesus kita bersandara. Dalam Yesus kita bersandara. Dalam Yesus kita bersandara sekarang dan selamanya.
bersuka cita. Hadirat Tuhan semakin ada di tempat ini. Amin. Sebab itu menyenangkan hati Tuhan. Mari silakan duduk kembali. Persiapkan hati kita. Nanti berdoa boleh naik untuk berdoa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sungguh-sungguh katakan, ya Allah Bapa, sini aku layakkanlah seluruh hidupku, ya Allah, ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana.
ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari demi hari boleh kami lalui Bapa, karena Yesus yang selalu melindungi kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, Tuhan melihat sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Hati kami rindu ya Bapa, bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Untuk itu Bapa kami datang memohon di hadapan Bapa. Biarlah kemampuan dan kekuatan selalu Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang benar di pemandangan-Mu ya Tuhan. Mampukan kami melakukan firman-Mu ya Bapa, supaya firman itu boleh berbuah di dalam hidup kami, bertumbuh subur ya Bapa, dan menghasilkan buah yang matang ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih biarlah hati kami seperti tanah yang subur ya Tuhan. Boleh firman itu tumbuh di dalam hati kami Bapa. Terima kasih Bapa, boleh Tuhan kami boleh merenungkan firman itu siang dan malam ya Bapa, dan kami boleh melakukannya Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada malam hari ini Tuhan kami bersuka cita kalau saat ini kami boleh bertemu kembali dengan saudara-saudara kami Tuhan. Walaupun dalam masa pandemi saat ini Tuhan, tapi iman kami berkata kami kuat oleh karena Yesus memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih buat pertolongan-Mu bagi kami Bapa. Allah yang luar biasa yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Sedikit pun waktu kami tidak pernah terbuang karena Yesus selalu berserta kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami bersatu Tuhan untuk menyampaikan seluruh pergumulan dan permohonan kami Bapa. Di mana pada saat ini Tuhan kami merindukan Tuhan organ yang baru ya Bapa. Kami bersatu hati saat ini Tuhan, mengangkat tangan kami berdoa kepada Bapa. Karena itu terjadi Bapa. Iman kami berkata itu akan terjadi Bapa. Karena kami tahu Tuhan, jemaat-Mu yang ada di miskin adalah jemaat yang suka memberi ya Tuhan, yang suka memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan bagi kami semua Bapa. Hari ini Tuhan kami datang bertemu dengan Bapa, menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Kami rasakan lawatan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan hari ke depannya Tuhan kami semakin sungguh-sungguh, kami semakin bertekun bertemu dengan Yesus. Terima kasih mencintai Yesus di dalam kami. Hati kami rindu ya Tuhan. Hati kami rindu Bapa. Keluarga kami semua diselamatkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berdaulatlah Engkau atas kami semuanya Tuhan. Berkuasalah Engkau Tuhan atas kami sidang jemaat-Mu yang ada di gedung serbaguna ini Tuhan. Terima kasih. Banyak pergumulan kami Tuhan, tapi semuanya kami serahkan ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Karena Yesus Allah yang Maha Kaya, Allah Maha Mengerti, yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu memperdulikan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Juga Tuhan sidang jemaat kami serahkan ke dalam tangan perlindungan-Mu. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan perlindungan-Mu. Biarlah kuasa Yesus selalu ada beserta kami Bapa. Biarlah kami memandangkan kuasa daripada Tuhan. Urapan Tuhan turun atas kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami tahu firman itu adalah senjata kami yang ampuh ya Bapa. Senjata itu yang menjadi penerang di dalam hidup kami. Firman itu Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah urapan Tuhan turun atas hamba-Mu, disembuhkan di dalam salib ya Tuhan. Biarlah Yesus sendiri nyata di dalam kehidupan hamba-Mu Bapa. Kami berkati Tuhan, setiap kata-kata ini sampaikan Tuhan, boleh memberkati kami semuanya ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dan kami Tuhan yang mendengarkan Tuhan, diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Kami kuat ya Bapa. Kami diberkati di setiap perjalanan hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa ya Bapa, buat para pekerja-pekerja yang ada di tempat ini Bapa. Biarlah kami selalu bergandengan tangan ya Bapa untuk menjalankan misi dan visi di hidup ini Bapa. Di gedung serbaguna ini Tuhan, di setiap jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, supaya mereka ini boleh bertumbuh dengan sehat ya Bapa, bertumbuh dengan sempurna ya Bapa, seperti yang Tuhan mau ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Memberkati
Berkatilah Engkau Tuhan bagi setiap kami Bapa. Juga Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan perlindungan-Mu. Bahkan juga Tuhan, anak-anak titipan-Mu yang sudah Tuhan titipkan bagi kami Tuhan. Kami berdoa buat mereka ya Tuhan. Biarlah masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Masa depan yang hilang gemilang, harapan mereka jangan hilang. Karena Yesus sudah bersama mereka. Kami tahu, bagi kami orang tua Bapa, sukacita yang terbesar bagi kami orang tua Tuhan, melihat anak-anak titipan-Mu ini Tuhan berjalan di dalam kebenarannya Bapa. Ini menjadi kehidupan kami semua kedua orang tua Tuhan yang ada di gedung serbaguna ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah perlindungan-Mu tetap bersama anak titipan dimanapun mereka berada Bapa. Di dalam pendidikan Engkau berkati, di dalam perkuliahan Engkau berkati, bahkan di dalam pekerjaan juga Engkau berkati Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau sudah Tuhan melawat kami Tuhan. Bahkan malam ini Tuhan kami rasakan lawatan-Mu sungguh hebat ya Bapa. Sungguh heran kuasa-Mu kami rasakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah ini terjadi di setiap waktu di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Kami siap mendengarkan. Kami yakin telinga kami dan telinga seorang murid yang mau dengar akan firman Bapa. Dan kami mau dibentuk oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Engkau sungguh hidup dan berkuasa Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan hidupku bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadirat Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan hidup bagi Tuhan. Bagi Tuhan mustahil. Bagi Tuhan mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi, ku diangkat dan diberkati. Ku diangkat dan Tuhan yang minta kesembuhan. Amin. Malam hari ini kami mengangkat tangan mereka yang sakit di rumah, mereka yang sakit di rumah sakit, di dalam nama Yesus Kristus sembuhkan mereka. Amin. Tuhan, kami berdoa mereka yang mengalami berbagai pencobaan, masalah ekonomi, pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, Engkau temui mereka, angkat beban mereka, angkat masalah mereka yang ada, yang hilang ditemukan, yang tercerai berai dipersatukan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa mereka yang rindu ya Bapa menemukan Tuhan, rindu mencari Tuhan, rindu menemukan surga. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka, di dalam pikiran mereka, hati mereka. Engkau Tuhan dan Juru Selamat, Engkau jalan kebenaran dan kehidupan. Engkau temukan mereka, Engkau hadir di rumah mereka. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan seruan umat-Mu ya Bapa. Sekarang kami waktunya mendengar firman-Mu, sabda-Mu. Berkati kami urapi hamba-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salam, silakan duduk. Saya
sangat senang sekali karena sangat banyak sekali sekarang di YouTube bahwa para pejabat, pengusaha, juga banyak ibu-ibu rumah tangga, mahasiswa, ya, mereka yang tadinya tidak mengenal Yesus Kristus, tiba-tiba mereka semuanya menjadi Kristen begitu, walaupun mereka dikucilkan, bahkan sampai yang terbaru itu sampai suaminya dan anaknya itu meninggalkan dia hanya demi Yesus, tapi dia dikuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan dia mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Perjuangannya luar biasa, memilih Yesus atau memilih suami, memilih Yesus atau memilih anak, saudara. Sangat banyak sekali ya di YouTube, saudara. Dan di Tuhan, ya, kenapa ada yang bahwa mereka dijumpai Tuhan Yesus sendiri, bahwa mereka percaya bahwa Yesus adalah Dia itu dari surga, Dia pasti bisa menuntun kita ke surga, kira-kira seperti itu. Nah, dia merasa, waduh, nabiku, rasulku, dewaku belum pernah ke surga, bagaimana menuntun aku ke surga? Bahkan mereka minta doa dari umatnya, tapi ini Tuhan Yesus bukan didoain, tapi umat-umatnya justru minta doa dari Tuhan Yesus. Kan perbedaannya luar biasa dan sangat banyak, bukan hanya itu saja. Nah, di nama Tuhan, kalau nanti semuanya mereka ketemu kita di surga yang pasti, katakan amin. Ya, saudara, saya mau sampaikan firman Tuhan. Temanya adalah nasibnya kita adalah nasib yang beruntung atau takdir untung. Ya. Jadi temanya takdir saya beruntung. Katakan takdir saya beruntung. Amin, saudara. Takdir saya beruntung, diciptakan nasib yang beruntung, saudara, dan berhak untung. Katakan berhak untung. Amin, saudara. Iya, saudara. Ya, luar biasa Tuhan ini, Tuhan kita yang kita sembah, ya, memang menciptakan umatnya, bagaimana umatnya itu untuk berhasil diberikan takdir untung, ya, nasib yang beruntung, saudara. Amin, saudara. Bintangnya untung, ya. Kalau diramal isinya beruntung, saudara. Amin, saudara. Ya. Nah, kalau pergi kemana-mana, ya dia ngomong, wah, kamu orang yang beruntung, saudara. Nah, saudara, itu diawali dari iman kita. Amin. Ya, iman kepada siapa? Iman kepada orang, seseorang atau sesetokoh atau yang disebut Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dia adalah yang sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada, yang tidak baik menjadi baik, kegelapan menjadi terang. Ya, yang tadinya gagal jadi berhasil, saudara. Itulah Tuhan kita. Makanya umat-umatnya adalah diberikan nasib beruntung, takdir beruntung, dan hak untung, saudara. Ini selama kehidupan di bumi ini. Terus nanti setelah matinya masuk surga, memang betul-betul untung, ya, gitu, saudara. Ini saya mau sharing itu. Kita buka firman Tuhannya, mana ayatnya Pak? Ada banyak. Di Yosua ada, ya, di Mazmur ada. Dan sekarang saya mau buka di Ulangan, ya, di Ulangan 8. Ulangan 8 kita baca ayat 7 sampai ayat 10, ya. Ayat 7 ayat 10. Kita baca Ulangan 8 ayat 7 sampai 10. Kita baca 1 2 3. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya dan pohon-pohon yang lain, gitu. Saya tambahin ada pohon durian juga, kan, gitu. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, ya, saudara. Ada madu dari sialang, gitu, kan, madu dari mana-mana, banyak, ya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti, wah, sampai kekenyangan, ya, bukan hanya Natal kita dapat roti, dengan tidak susah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung apa? Batunya mengandung besi, mengandung nikel. Wah, Indonesia memang negeri yang sangat kaya, ya.
bercuak dan gunungnya akan kau gali dengan tembaga. Bukan hanya tembaga yang keluar, saudara, ada emas, ya, emas Kalimantan, ya gitu kan, emas dari Papua, ya, emas dari mana, Sumatera Utara, emas dari di Rio ini ada juga tambang emas, ya, di Kalimantan. Wah, saudara, kalau emas Jawa nggak laku, saudara. Emas Jawa lakunya, saudara, sama putri, gitu kira-kira, ya. Kita lanjutkan ayat 10. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Wah, haleluya. Luar biasa, saudara. Jadi memang kita sudah ditakdirkan, ya, dilahirkan, ya, dibesarkan, sekolah dan bekerja, di mana yang kita injak-injak, yang kita hirup, melihat kiri untuk, ke kanan untuk, ke depan untuk, ke belakang untuk. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ini, saudara. Jadi kita harus bersemangat sekali, saudara. Yang pertama adalah tulis dulu. Aku ini takdirnya beruntung. Itu dulu harus ada di dalam hati. Aku ini nasibnya beruntung, ya gitu loh. Dan aku bisa beruntung. Nah, itu harus ada dulu. Kalau saudara nggak mau beruntung, ya nggak akan untung, gitu kan? Ya, orang yang mau berhasil diberikan keberhasilan, orang yang mau untung diberikan keuntungan oleh Tuhan, ya. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau imani itu terjadi. Nah, bagaimana kita mendapatkan hak untung, ya? Nasib yang untung, takdir yang untung, ya gitu. Kita baca ayat 1. Ayat 1 kita baca. 1, 2, 3. Segenap perintah yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Nah, ini adalah simpel, ya. Di sini dikatakan orang yang beruntung, nasibnya beruntung, takdirnya beruntung, haknya beruntung adalah orang yang setia. Katakan setia. Katakan setia. Kalau enggak setia, kalau pengkhianat, bagaimana mau dikasih untung? Pengkhianat itu, saudara, bukan untung tapi beruntung. Tetapi orang yang setia selalu diberikan keberuntungan. Setialah kepada pekerjaanmu, pada pasanganmu, kepada gerejamu, pengembalaanmu, pada pendidikanmu, pada usahamu, pada bisnismu, pada doamu, pada baca Alkitabmu. Haleluya. Nah, jangan berhenti di tengah jalan, ya, jangan berhenti di tengah jalan. Jangan sampai Roh Kudus duka. Jangan sampai Tuhan Yesus masgul. Ini Tuhan sudah mengirim berkat 5 kontainer, kira-kira seperti itu kan? Karena dilihatnya engkau adalah setia. Pengirimannya sudah mau sampai di depan rumahmu, engkau berkhianat. Ini yang dinamakan duka Roh Kudus. Tuhan Yesus kecewa, masgul. Kenapa? Kenapa engkau tidak mengakhiri sampai pertandingan sampai selesai dengan setia? Ya, mahkota menanti engkau, tetapi engkau tinggal 1 langkah lagi, engkau berkhianat. Ini yang namanya buntung. Nah, orang yang beruntung adalah orang yang setia. Ini yang pertama. Yang kedua, kita baca ayat 2 sampai ayat 4. Yuk, di dalam ulangan tadi, ayat ulangan 8. Ulangan 8 ayat 2 sampai ayat 4. 1, 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi dia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk
membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama berapa? 40 tahun ini. Nah, dari ayat 2 sampai ayat 4 itu disimpulkan bahwa tadi adalah Tuhan mencobai kelaparan, Tuhan mencobai dengan berbagai pencobaan, ya. Tuhan memberi makan apa tadi? Makan helang, roti dari helang. Helang enggak? Bukan, tapi roti dari langit. Wah, saya juga pengen sekali-sekali Tuhan hujanlah roti mana dari langit di Pekanbaru ini, biar orang Pekanbaru tahu bahwa Engkaulah adalah Tuhan yang hidup. Seperti zamannya siapa ini, si Musa ini, ya, zamannya Musa, ya, orang-orang supaya percaya kepada Tuhan yang hidup. Manusia bukan hanya makan nasi saja kasarnya, bukan hanya roti saja, tetapi juga manusia bisa hidup dari ucapan Tuhan. Sekalipun gak makan 1 tahun, kalau Tuhan ngomong, Pak Yanto, engkau hidup selama 1 tahun, tidak pernah makan dan tidak pernah minum, tapi engkau tetap sehat. Walaupun gak makan, gak minum, dia sehat, karena udah diucapkan oleh Tuhan. Begitu saudara. Nah, sampai Tuhan juga mencobai sepatumu, bajumu. Saya mau tanya, saya punya baju yang mahal. Waktu itu saya diajak sama pengusaha, gak saya sebutkan namanya, ya, tapi marganya Manula, ya, orang sangat waktu itu kaya, saudara. Nah, saya diajak, ayo, ini mau Natal, aku mau traktir Pak Eko di Matahari, ya, pilihlah, ya. Biasanya saya itu baju celana harus 20.000. Saya cari di Matahari yang label 20.000 nggak ketemukan. Ada bandol 500.000. Ya udahlah, tapi sayang kali duitnya ini 500.000 hanya 1 baju, saudara. Dan itu saya pakailah. Tapi saya berpikir gak bisa tidur. Itu Pak Manulang itu sakit hati enggak ya? Sakit hati enggak ya? Dia bayarnya santai aja, gak pakai duit, dia hanya kasih ATM saja. Udah terbayar semuanya, saudara. Saya yang terpikiran, saudara. Tapi dia santai-santai aja, saudara. Ya udah bungkus Pak. Kalau itu Pak Eko suka, dasinya ambillah. Ya, gitu. Celananya ambil, ya. Mumpung sudah sampai di sini, ya saudara. Dari saya aja mungkin udah di atas 1 juta hanya untuk saya, saudara. Ya belum lagi nanti makan siangnya, saudara. Wah, saya pakai itu baju itu. Saya perhatikan baju itu tahun 2005. Saya ingat persis 2005 baju itu Desember dibelikan, ya. Tapi tahun 2014 itu masih saya pakai kontrak. 2005 sampai 2014 masih saya pakai kontrak. Berapa tahun itu? Ya, nah sekarang udah usang, bajunya masih utuh, tapi warnanya udah berbeda, warnanya berubah, dan apa? Ukurannya udah berbeda dengan badan saya. Waktu itu badan saya kecil. Ini coba di ayat 4 ini, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Ada yang engkau punya baju, punya sepatu, punya celana 40 tahun? Ada Pak Yasin? Saya aja belum nyampe. Rata-rata 5 tahun ya. Orang yang bagus memelihara baju rata-rata 5 tahun. Tutup tahun ya, hebat ya. Kalau ada yang 10 tahun hebat. Begitu kan? Ini 40 tahun. Tidak, sepatunya tidak rusak, pakaiannya tidak rusak. Artinya apa? Engkau harus percaya, gitu loh. Kok susah kali untuk taat. Jadi di dalam pencobaan kita harus taat sama Tuhan. Katakan dalam pencobaan harus taat. Amin. Dalam masalah harus taat. Ini kesalahan ini. Kesalahan jemaat-jemaat Tuhan.
kesalahan orang-orang Kristen. Kalau diproses, kalau punya pencobaan, punya masalah, pindah gereja. Kalau pindah gereja masih bagus, ke gereja sana, ya. Tapi masalahnya sudah banyak masalah, banyak pencobaan, nggak mau ke gereja lagi. Ini yang parah. Ini yang parah, saudara. Padahal Tuhan itu mau menunjukkan mujizat. Bagaimana mujizat turun kalau engkau dikasih pencobaan kau gak taat? Bagaimana mujizat turun kalau tidak ada yang sakit, kira-kira gitu loh. Siapa yang mau disembuhkan? Ya. Bagaimana mau diperkaya Tuhan kalau enggak mengenal kemiskinan dulu? Bagaimana mau dipermudah Tuhan kalau enggak mengenal kesukaran dulu? Jerih payah dulu. Ya, tadi saya sama Ibu Gembala ya bagi-bagi beras kepada orang-orang yang susah. Ada 3 keluarga yang sangat susah sekali. Ya, satu keluarga suaminya sakit, gak lama, saudara, rumahnya aduh begitu. Ya, yang satu keluarga sudah meninggal suaminya, anaknya kecil-kecil begitu. Ya, yang satu keluarga utuh keluarganya, tapi wah rumahnya nggak ada semen, becek, hujan gini, becek, dia pakai apa? Pakai spanduk sengnya. Aduh, saudara. Ya, sama Ibu Gembala sana. Ya, bagi-bagi beras kepada mereka. Ya, nah, yang mau saya sampaikan adalah di dalam proses dan percobaan masalah itu, kesukaran itu, ketika dia taat sama Tuhan, maka dia akan bersaksi, Tuhan memelihara saya. Tetapi kalau dia tidak setia, tidak taat di dalam proses itu, maka dia tidak ada Tuhan. Tuhan tidak adil. Padahal Tuhan adalah Maha Pengasih. Ini ada ayat 2 dan sampai 4. Tuhan adalah berhak mencobai umat-umatnya supaya apa? Supaya tetap setia enggak? Tetap taat enggak? Itu loh. Nah, ini sudah. Kita harus taat dan setia supaya kita beruntung. Supaya kita beruntung, saudara. Ya. Dan saya melihat anak yang kelas 2 SD, saya tanya dia nyuci piring. Kakak-kakaknya tidur. Ya gitu kan. Ini mah anak kita, umur anak kita kelas 4 SD nggak bisa nyuci piring, nggak bisa nyapu. Ini lihat nih, kelas 2 SD nyuci piring sebanyak itu. Jadi ada maksudnya ada. Kadang di dalam kesusahan waktu saya dulu, orang tua saya dulu, ya sukarnya, susahnya, hampir 2 tahun kami makan tiwul, tahu tiwul saudara? Nggak pakai nasi, itu ubi itu saudara dibuat nasi. Ya, ubi itu dibuat nasi. Sayurnya apa? Nangka muda. Makanya sampai sekarang saya suka nangka muda. Waktu kecil saya dipaksa makan nangka muda sayur. Saudara, sama ibu saya. Ya, artinya apa saudara? Enak, nikmat saudara, kayak daging kalau digulai saudara. Nah, tapi orang nggak suka, banyak orang nggak suka, bahkan daging aja dimuntah-muntahin. Kenapa? Karena terbiasa, tidak ada proses dari Tuhan. Jadi proses dari Tuhan, percobaan dari Tuhan, masalah dari Tuhan itu adalah pil vitamin pahit untuk kesehatan kita, supaya kita mengerti, kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga ya, setia, taat walaupun ada proses. Yang kita baca ayat 6 berapa ya? 4 ya tadi ya. Ayat 5 ya. Ayat 5 kita baca Ulangan 8 ayat 5, 1 dan 3. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Halo, yang sudah punya anak, Arnold nggak ngerti kan gitu kan? Orang-orang yang sudah punya anak, saudara, bagaimana cara mengajari anak? Tahu, tidak sekali-kali dimanjakan, sekali-kali dikebuk, sekali-kali dimarahin, sekali-kali dicubit. Kenapa harus ada cubitan, harus ada marah, harus ada keras, harus ada belayan, rambutnya dibelai, digendong, disayang-sayang, disuapin? Kenapa itu semua dilakukan oleh orang tua?
Ya, ya, harus terima saja. Tuhan seperti itu. Kadang kita dibiarin seolah-olah, di mana Tuhan? Kemana Tuhan? Kau nggak tolong saya? Aku di sini Tuhan. Kamu di mana Tuhan? Aku ini Tuhan minta tolong. Kadang-kadang sepertinya tidak ada Tuhan. Bukan tidak ada Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan lagi mengajar kita. Tuhan lagi memproses kita. Bagaimana sikapmu, karaktermu, kehidupanmu ketika kamu di dalam proses itu, supaya kita makin persis seperti Tuhan Yesus mau. Itu maunya Tuhan, segambar apa yang diinginkan oleh Tuhan. Orang tua juga begitu. Ada orang tua memang begitu. Anakku, kamu harus seperti ini loh, gitu ya. Karaktermu itu harus sopan loh, harus senyummu itu loh, kamu harus rajin loh. Banyak hal yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Kadang kita harus tepuk dia. Bukan berarti dia gak sayang, sangat sayang. Ya, dan dia tahu. Ya, mata Tuhan tertuju kepada seluruh dunia ini untuk mencari orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Nah, yang terakhir ya, di ayat 6 kita baca Ulangan 8 ayat 6. Bagaimana kita memiliki nasib yang beruntung. Ini temanya ya. Takdir yang beruntung ya. Yang pertama tadi setia ayat 1, ayat 2 dan ayat 4 tadi taat waktu diproses ya. Di ayat 5 ini adalah kita lagi diajari Tuhan. Ya. Udah, kalau diajarin nurut aja. Ya, insaf nurut aja. Ya, itu aja lah. Yang terakhir ayat 6, 1 dan 3. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Tuhan. Nah, Tuhan mau berpegang pada perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya kita itu tidak menyeleweng ke kiri dan ke kanan. Amin. Ketika kita memegang tangan Tuhan, enak saudara. Kita sambil menjamkan mata saja, Tuhan pasti cari jalan yang bagus, pasti gitu ya. Pegang erat-erat tangan Tuhan. Peganglah tangan Roh Kudus. Amin saudara. Enak saudara. Amin. Kita bangkit berdiri, kita tutup firman Tuhan ini. Mari Pak Yanto, kita boleh angkat pujian, boleh terserah lagu apa. Sama-sama kita mau doa untuk firman Tuhan. Kasih yang sempurna Tuhan. Amin. Kalau Engkau lahirkan kami, kalau Engkau takdirkan kami adalah orang-orang yang beruntung.
Engkau berikan nasib kami adalah nasib yang beruntung. Hak kami adalah hak yang beruntung ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ajari kami setia. Ajari kami taat waktu diproses oleh Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk mengasihi Engkau waktu diajari oleh Tuhan. Insya mendengarkan apa yang Engkau mau ya Tuhan. Ajari kami untuk berpegang teguh, memegang tangan-Mu ya Bapa. Kemanapun Engkau pergi kami mengikutinya, dan kami percaya hidup kami di tangan-Mu yang penuh keberuntungan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Orang percaya boleh katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudara, kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Mari semua kita jangan jemu-jemu, terus berjalan di dalam pelayanan setiap kita.